Halo kawan pajak, bertemu lagi di podcast CCPK, Cakap-Cakep Pajak Kalbar. Nah, di podcast kita kali ini kita akan membahas informasi yang sangat penting, terutama bagi kawan pajak sekalian yang mempunyai pekerjaan di bidang pekerjaan bebas ataupun pengusaha kecil. Topik kita kali ini adalah norma penghitungan penghasilan neto atau biasa kita sebut dengan NPPN. Nah, nantinya kita akan membahas apa sih sebenarnya definisi NPPN itu, kemudian siapa saja yang harus mengajukan NPPN, kapan mengajukan NPPN-nya, dan terakhir adalah bagaimana cara mengajukan NPPN. Bersama saya Wigi Prasetyo, penyuluh Kanwil DJP Kalimantan Barat, dan saat ini saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Mas Arnomo Mustiko. Selamat siang Mas Arno. Selamat siang Mas Wiki. Apa kabarnya Mas Wiki? Alhamdulillah. Mas Arno sendiri gimana? Alhamdulillah juga sehat semua. Sehat ya. Nah, saya dengar-dengar nih Mas Arnomo Mustiko ini punya nama beken nih kawan pajak sekalian. Nama bekennya itu Mas Simon ya, betul ya? Nama udara kawan. Oh, nama udara ya, siap. Nanti kita ke depannya pakai nama Mas Simon aja ya. Boleh. Siap. Baik, Mas Simon ini adalah penyuluh juga kawan pajak di Kanwil DJP Kalimantan Barat, dan nantinya akan memberikan pencerahan atau informasi-informasi terkait dengan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Baik, Mas Simon, sebenarnya norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN itu apa sih pengertiannya dan apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya peraturan terkait dengan NPPN ini? Oke, baik Mas Wiki dan kawan pajak semua. Jadi sistem perpajakan di Indonesia ini ada ketentuan bahwasannya wajib pajak yang punya penghasilan itu pada saat 1 tahun sekali punya kewajiban untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajak terutang. Ya. Dalam rangka menghitung pajak ini, kemudian diperlukan namanya penghasilan neto. Ya. Penghasilan neto diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang bisa dikurangkan. Nah, kendalanya adalah bahwa belum semua wajib pajak, khususnya orang pribadi, itu mampu membuat pembukuan secara sempurna, ya, sehingga mereka tidak bisa merekap biaya-biaya yang ada. Nah, misalkan usaha warung kelontong, ya, kemudian rumah makan atau restoran, jasa salon atau freelance yang lain, mereka tidak mampu untuk melakukan pembukuan secara lengkap, ya. Kemudian diberikanlah sebuah solusi, ya. DJP kemudian menetapkan pemberlakuan norma penghitungan penghasilan neto ini, ya, sehingga bisa kita definisikan bahwa NPPN itu merupakan cara sederhana untuk menghitung penghasilan neto tanpa harus melakukan pembukuan. Oh, ya. begitu. Sehingga nanti pada saat penghitungan penghasilan neto itu, wajib pajak hanya tinggal mengalihkan persentase tertentu dengan bruto selama 1 tahun, ya, sehingga nanti akan mendapatkan penghasilan neto sesuai dengan klasifikasi usaha masing-masing. Baik, barangkali bisa dicontohkan Mas Simon? Oh baik, ya. Apa contohnya gitu? Di NPPN itu kita misalkan untuk usaha perdagangan retail, ya, di sana di tabelnya itu ada tercantum besaran persentase 20, ya. Artinya NPPN untuk usaha dagang 20%, ya. Apabila kawan pajak ini mempunyai omset bruto 1 tahun 100 juta, ya, artinya untuk mengetahui penghasilan netonya, yaitu dengan mengalihkan 100 juta bruto dikalikan tarif 20%, akan diperoleh 20 juta. Nah, 20 juta ini kita sebut penghasilan neto yang pada saatnya nanti akan dipakai untuk menghitung besarnya pajak terutang. Oh, jadi seperti itu. Jadi setiap pekerjaan ada tarifnya sendiri ya? Ada tarifnya Mas Simon, sendiri, ya? betul. Dan jadi kalau misalnya 20%, berarti yang dianggap sebagai penghasilan neto adalah 20% dari penghasilan brutonya. Betul. Baik. Sekali kawan pajak. Nah, nanti 20% itu berarti yang akan dilaporkan di SPT tahunan gitu ya? Betul, akan menjadi dasar penghitungan besarnya pajak terutang. Oh, siap. Kalau misalnya yang mengajukan nih Mas Simon, sebenarnya siapa sih yang harus
mengajukan NPPN ini, apakah semua wajib pajak atau memang wajib pajak tertentu yang memenuhi kriteria tertentu gitu misalnya? Iya, baik. Ini penting ya kawan pajak ya, bahwa tidak semua wajib pajak, khususnya orang pribadi ini yang bisa mengajukan atau menggunakan NPPN ya. Kita bisa pakai seperti itu ya. Yang bisa mengajukan NPPN itu adalah satu, wajib pajak orang pribadi ya. Jadi udah di state ini, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas, profesi atau sebagai usahawan ya. Orang pribadi, pekerjaan bebas dan usahawan ya. Sehingga kalau yang penghasilannya semata-mata final ini juga tidak bisa ya. Satu, orang pribadi. Yang kedua, peredaran usaha selama 1 tahun ini kurang dari 4,8 miliar ya. 4,8 miliar ke bawah gitu ya. Dan yang ketiga, sudah menyampaikan pemberitahuan kepada DJP bahwa beliau ini ingin menggunakan NPPN dan dilakukannya di awal tahun yang bersangkutan. Baik, berarti tadi syaratnya ada 3 ya Mas Ada Simon, 3 ya. Yang pertama adalah orang pribadi gitu ya. Kemudian berarti otomatis badan tidak berlaku ya. Badan di sini. tidak, betul. Baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar. Iya. Artinya kalau misalnya ada pengusaha yang omsetnya di atas 4,8 miliar, dia tidak bisa mengajukan NPPN atau tidak bisa memanfaatkan NPPN ini. Iya. Gitu. Itu lebih karena nanti ada ketentuan lain yang mengatur yang bersangkutan ini sudah wajib melakukan pembukuan. Baik, Iya. berarti karena omsetnya itu ya, Betul. omsetnya di atas 4,8 Iya. miliar. Dan ketentuan lebih lanjut lagi, ketika sudah pernah pembukuan, tidak boleh lagi kembali NPPN. Oh, Ya. seperti itu. Ya, itu tambahannya. Walaupun misalnya omsetnya Naik tidak turun kan? sampai ya turun Omsetnya gitu naik ya, turun, di bawah ya. 4,8 gitu ya. Iya, Jadi pada- sekali pembukuan seterusnya Pembukuan gitu seterusnya. ya. Oh. Iya, begitu. Kemudian ini berarti syarat kumulatif ya, Mas Simon ya. Kumulatif, Jadi tidak bisa iya. hanya satu gitu ya. Iya, harus terpenuhi semua. Harus terpenuhi Iya. semua. Siap. Nah, kalau misalnya selanjutnya nih kita bahas waktunya nih, Mas Simon. Oh, Kapan iya. sih wajib pajak atau kawan pajak sekalian itu bisa mengajukan NPPN ini? Baik ya. Dari sisi waktu tadi sudah kita sampaikan ya awal tahun ya. Mau lebih detailnya bisa kita sampaikan kawan pajak. Untuk pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto ini wajib disampaikan paling lambat di 31 Maret ya. Di awal tahun ya. Untuk tahun yang bersangkutan ya. Ini agak berbeda dengan pengertian SPT tahunan ya, walaupun ini tanggalnya sama dengan batas SPT tahunan betul, ya. betul. Tapi kita misalkan untuk tahun pajak 2023, maka kawan pajak ini menyampaikan SPT tahunannya di 31 Maret 2024 ya. Namun NPPN-nya tetap untuk tahun yang 2024 ya. Nah, kemudian ada ketentuan juga bahwasanya untuk kawan pajak yang wajib pajak baru terdaftar di bagian tahun ya, maka paling lambatnya adalah 3 bulan sejak tanggal terdaftarnya NPWP. Ya. Dan atau ya paling lambat akhir tahun yang bersangkutan, mana yang lebih dulu. Oh, seperti itu. Iya, 3 bulan setelah terdaftar atau tidak melampaui Desember. Iya, Betul. seperti Baik. itu. Berarti paling lambatnya 31 Maret ya Mas Simon ya. Mungkin dibuat peraturan 31 Maret biar bersamaan dengan SPT tahunan SPT gitu ya. tahunan, ya, Karena sehingga supaya biar sekalian gitu sekalian ya. Kita melaporkan rekap perpajakan tahun sebelumnya. SPT tahunannya. Ya, gitu. sekaligus merencanakan pajak tahun berikutnya. Oh gitu. Siap. Nah, ada ketentuan juga Kak Wigi, bahwasannya penyampaian NPPN ini juga berlaku untuk 1 tahun. Ya, jadi setiap tahun kawan pajak yang memenuhi kriteria ini perlu untuk mengajukan untuk tahun yang bersangkutan ya. Jadi setiap tahun ini. Setiap tahun, karena hanya berlakunya di tahun tersebut ya Mas Simon. Betul. Ya. Dan nah, kalau misalnya wajib pajaknya lupa nih Mas Simon. ya, bagaimana? kalau wajib pajak lupa, ini sesuai ketentuan bahwa yang bersangkutan seakan-akan memilih menyelenggarakan pembukuan. Menyelenggarakan pembukuan. Kayak seperti tadi ini ya, seperti yang omsetnya di atas 4,8 miliar itu ya. Iya. Walaupun sebenarnya dia omsetnya di bawah 4,8 Masih di bawah, miliar. betul. Berarti memang jangan lupa kawan pajak harus mengajukan
NPPN untuk pengusaha kecil dan terutama pekerjaan bebas tentunya ya. Seperti tadi contohnya dokter atau notaris, pengacara, kemudian agen asuransi gitu ya. Profesi ya. Iya itu. Nah, ada banyak sebenarnya Mas Simon ya. Iya, ada banyak. Ini lebih sederhana juga selain yang sedang melaksanakan atau memenuhi kategori wajib pajak UMKM. Oh, selain siap, itu. siap. Ya. Nah, kalau untuk daftarnya berarti ada untuk profesi ini tarifnya berapa persen gitu ya, Mas Simon ya? Betul, ada daftarnya di ya, ketentuan harusnya di ya. Per 17 tahun 2015 ya. Betul. Iya, ada di sana. Dan tapi nanti apabila pengajuan ini bisa secara otomatis ada di aplikasi. Siap, siap. Berarti kawan pajak sekalian jangan sampai lupa kalau misalnya memang memenuhi kriteria tertentu yang tadi itu, silakan untuk mengajukan norma penghitungan penghasilan itu. Iya. Baik sekarang untuk yang tahun ini maupun di tahun depan ya Mas Simon ya. Betul. Tahun depan Diingat-ingat ya. Iya, Jangan sampai diingat-ingat karena bertepatan dengan laporan SPT tahunan kawan pajak. Jadi ketika kawan pajak sekalian nanti lapor SPT tahunan, maka silakan sekalian untuk mengajukan norma penghitungan penghasilan itu atau NPPN. Nah, lalu selanjutnya ini Mas Simon, bagaimana sih caranya kawan pajak ini supaya dia bisa mengajukan norma penghitungan penghasilan itu atau NPPN, gimana caranya? Baik, Mas Wigi, kawan pajak sekarang sudah dimudahkan ya untuk cara penyampaiannya. Bagi kawan pajak bisa mengajukan melalui online, yaitu di aplikasi Kortek masing-masing ya. Meskipun sarana pengajuan secara manual maupun pos masih terbuka ya. Tapi kita sarankan agar tetap mengajukan melalui Kortex wajib pajak kawan pajak semua masing-masing ya. Di dalam Kortex wajib pajak itu terdapat menu ada layanan wajib pajak ya. Ada di menu layanan wajib pajak, kemudian nanti bisa memilih di layanan administrasi ya. Di dalamnya ada pemilihan lagi yaitu membuat permohonan layanan administrasi. Nah, dari sana akan banyak pilihan layanan, bisa kita pilih yaitu pengajuan pemberitahuan penggunaan NPPN. Oh, ya, baik. Di sana. Kalau mungkin untuk mempermudah kawan pajak sekalian, keywordnya apa nih? Kalau untuk search menunya gitu, Mas Simon, di Korteksnya gimana? Nanti pemberitahuan penggunaan NPPN. NPPN mungkin ketik NPPN gitu bisa sudah ya. cukup. NPPN. Ya, nanti akan muncul di situ menu yang harus dijalankan gitu ya, atau betul. dibuka. Iya. Atau mungkin ya sekarang sudah era medsos ya. Iya, siap. Nah, kawan pajak ini saya lihat baik di akun resmi DJP maupun di akun yang lain sudah banyak petunjuk terkait pengajuan NPPN ini di Kortex ya. Silahkan kalau memang kawan pajak masih kesulitan bisa mengikuti panduan yang ada di YouTube ya, ataupun di Instagram atau media sosial yang lain ya. Tentunya bisa juga konsultasi langsung ke KPP terdekat. Nanti akan dibantu oleh helpdesk layanan di sana. Baik, artinya apa? Artinya di sini adalah apabila kawan pajak sekalian mengalami kesulitan ya, kemudian bisa mendatangi KPP terdekat ya Mas Simon ya, atau mungkin awalnya lihat tutorial dulu di YouTube ya Mas Simon ya. Kalau misalnya masih mengalami kesulitan, boleh menghubungi KPP terdekat untuk dibantu di sana sampai selesai ya Mas Simon ya. Iya, dan ini sangat cepat kok. Dan itu prosesnya berapa lama Mas? Maksudnya dari sejak wajib pajak itu mengajukan sampai dengan keluarnya surat pemberitahuan NPPN itu berapa? Iya, langsung Mas. Oh langsung gitu ya? Betul. Oh gitu. Jadi kawan pajak nggak perlu khawatir, tidak ada jangka waktu penyelesaiannya bagi petugas pajak karena nanti setelah wajib kawan pajak itu mengajukan, dia akan langsung muncul ya Mas Simon ya? Di akun Korteksnya ya? Ada notifikasi pemberitahuan dan juga ada notifikasi terkait dokumen. Baik. Ya, bukti berarti bisa dicek di dokumen ya. Bisa di dokumen. Baik. Di dokumen. Jadi langsung jadi ya. Iya. Siap. Nah terakhir nih Mas Simon, apa sih harapan Mas Simon terkait dengan aturan norma penghitungan penghasilan itu? Ini kan sebenarnya mungkin atau pesan-pesan khusus untuk kawan pajak yang mungkin berprofesi memenuhi kriteria tadi, pengusaha kecil dan pekerjaan bebas, apa yang bisa disampaikan mungkin buat kawan pajak sekalian? Baik, terima kasih waktunya Mas Wigi, dan
Terima kasih juga untuk kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kami mengingatkan kepada kawan pajak yang memang sudah memenuhi ketentuan dari kriteria wajib pajak yang menggunakan NPPN, di Kortek sudah bisa melayani pengajuan NPPN secara elektronik. Jadi silahkan melakukan pengajuan pemberitahuan NPPN ini, dan jangan lupa untuk tahun 2026 nanti silahkan mengajukan NPPN untuk tahun 2026 juga melalui Kortek, mungkin bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan 2025. Gitu, Mas. Baik, jangan lupa ya kawan pajak ya, Iya. untuk mengajukan NPPN ya Mas Simon ya. Betul. Dan jangan sampai melewati batas Waktu. waktunya. Iya. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya Mas Simon, dan pesannya juga Mas Simon, jangan lupa kawan pajak untuk segera diingat-ingat, karena memang tahun depan itu tinggal mengajukan ya, paling lambat tanggal 31 Maret ya. untuk mengajukan NPPN. Baik kawan pajak, demikian obrolan kita di podcast kali ini, dan sangat informatif sekali. Terima kasih buat Mas Simon atas pencerahannya. Sama-sama Mas Bigi. Atas insight-nya gitu ya, untuk kawan pajak sekalian. Dan jangan lupa buat kawan pajak sekalian untuk subscribe channel kita di channel YouTube Pajak Kalbar. Kemudian supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya terkait dengan perpajakan tentunya. Tidak lupa juga saya sampaikan juga bagi kawan pajak sekalian untuk selalu waspada atau berhati-hati apabila ada modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Karena saat ini melihat situasi yang terjadi, semakin banyak modus-modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan mengirimkan surat atau email atau WhatsApp ke nomornya wajib pajak sekalian. Jadi apabila kawan pajak untuk menerima atau baru saja menerima surat atau WhatsApp yang mengatasnamakan DJP, maka saran saya silakan untuk mendatangi kantor pajak terdekat untuk mengkonfirmasi apakah surat tersebut memang berasal dari kantor pajak. Jangan langsung percaya dengan informasi-informasi atau ajakan-ajakan dengan modus penipuan tersebut, karena sangat fatal sekali nanti akibatnya. Jadi saran saya tetap untuk konfirmasi ke KPP terdekat. Terima kasih kawan pajak, bertemu lagi di podcast selanjutnya dan sampai jumpa.